Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fatiha, guru mapel Al-Quran Hadis, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25013100320 pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025 hari Selasa jam 9 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rangka penilaian kinerja di kelas 11 dengan materi toleransi beragama di MA Garden Kelaban Kranji Banjarnegara. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bajunya dirapikan dulu ya. Seragamnya. Sada absen dulu. Ainia Sirin, Almaira, Arina, Dewi Ilmia, Dawis. Alhamdulillah hadir semua ya. Masih ingat boten pelajaran yang kemarin? Masih. Pelajaran tentang apa? Perbuatan yang keji. Saat ini, hari ini hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 7. Kita belajar nanti tentang toleransi. Ada yang tahu tentang toleransi? Itu apa? Saling menghargai antar sesama. Baik. Pada hari ini, tujuan belajar kita adalah untuk mendemonstrasikan hafalan surat Al-Kafirun. Sampun hafal napa dereng? Dan menganalisis kandungan dari surat Al-Kafirun. Nanti kita belajar bersama-sama tentang kandungan yang ada di surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun niku dibaca dulu bersama-sama. Nanti kita menghafal tentang surat Al-Kafirun. Ayo bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la lakum dinukum waliyadin. Di dalam surat Al-Kafirun terdapat isi pokok-pokok. Yang pertama adalah penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam akidah dan ibadah. Serta Islam melarang mencampur adukan antara keyakinan. Di dalam surat Al-Kafirun juga terkandung makna toleransi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi di sini adalah dalam hal urusan sosial, muamalah, bukan dalam hal ibadah atau akidah. Nanti kita lihat bersama-sama ada video, video tentang bagaimana toleransi. Nanti sampean tanggapi, ten mriki niki termasuk sudah tercerminkan makna toleransi napa dereng, ngoten nggih. Viral di media sosial, aksi intoleran dari sekelompok orang dengan mencopoti label dan tulisan bantuan dari gereja untuk korban gempa di Cianjur. Mereka tampak mencopot paksa label dan tulisan bahwa bantuan yang diberikan dari yayasan atau pihak gereja. Atas dugaan intoleransi ini, Kapolres Cianjur hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka suara dan memberikan tanggapannya. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengungkapkan pihaknya sudah menelusuri terkait video viral aksi sekelompok orang tersebut. Doni menegaskan para korban gempa maupun warga Cianjur menjunjung tinggi nilai toleransi. Menurutnya tidak ada pengungsi korban gempa Cianjur maupun warga Cianjur yang intoleran. Bantuan dari setiap kelompok, kata dia, diterima dengan tangan terbuka untuk para korban gempa Cianjur. Lewat postingan di Instagram pribadinya, Ridwan Kamil menyayangkan adanya aksi tak elok tersebut. Kang Emil memberikan tanggapan 6 poin atas aksi pencopotan label bantuan untuk korban gempa Cianjur yang viral di media sosial. Sebelumnya, video sekelompok orang mencopot tulisan bantuan dari gereja untuk korban gempa Cianjur viral di media sosial. Sontak, aksi sekelompok tersebut menuai kecaman dari warganet. Pasalnya, aksi pencopotan tulisan bantuan tersebut dinilai sebagai aksi intoleran atau tidak menghargai. Terlebih, aksi tersebut juga menyinggung pihak agama tertentu yang telah memberikan bantuan tersebut. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang memakai baju hitam mencopot tulisan bantuan di tanda pengungsian. Bagaimana? Seharusnya kita menghargai niku nggih tadi tentang bantuan kan dalam keadaan bencana. Niki bukan lek bencana itu tentang kemanusiaan. Tidak dicampur adukan dengan akidah. Seharusnya tidak perlu mengusik, tidak perlu napa tadi ya, napa menghilangkan identitas napa bantuan dari non muslim, tidak perlu, biarkan kan mereka membuat tenda niku karena niku nopo untuk bantuan, bukan untuk tentang akidah, ini bantuan kemanusiaan. Ngoten nggih. Jadi surat Al-Kafirun di sini itu perlu kita teladani, nggih, tidak hanya dihafal,
Dihafal niku nggih nilainya ibadah. Nggih, menghafal surat Al-Kafirun niku nilainya ibadah. Tapi ibadah yang lebih besar adalah mengamalkan. Jadi napa? Mengamalkan kandungan yang ada di surat Al-Kafirun. Jadi tidak hanya di lisan tapi juga di perbuatan. Dan nggih, kita nanti membagi nggih kelompok menjadi berapa kelompok ini? 4 kelompok. Jadi masing-masing anak niku menghafal surat Al-Kafirun dengan tartil dan benar. Nggih. Terus nanti menganalisis makna dan kandungan ayat-ayatnya berdasarkan tafsir dan konteks sejarah turunnya surat. Nggih. Apa kandungan utama dari surat Al-Kafirun? Untuk kelompok ya. Nggih. Ayo semuanya membawa Al-Quran ya. Sudah selesai anak-anak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kami di sini akan mempresentasikan kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama ada akidah. Akidah menjelaskan prinsip tauhid yang murni, yaitu hanya menyembah Allah semata tanpa mengikuti-ikutannya. Yang kedua ada akhlak. Mengajarkan kejujuran dalam menjalankan pendirian dan keyakinan. Yang ketiga ibadah menunjukkan pentingnya kemudian niat dan tujuan dalam beribadah. Yang keempat hukum, menetapkan hukum larangan menyembah selain Allah. Yang kelima berdasarkan sains, karena tidak secara langsung membahas aspek sains, namun secara inti menyajikan rasionalitas dalam berkenal. 9. Sejarah menjadi penegas bahwa Islam tidak dapat disatukan dengan kemusyrikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan mempresentasikan hasil percakapan kami tentang kandungan surat Al-Kafirun. Berdasarkan akidah. Yang pertama berdasarkan akidah, menekaskan prinsip tauhid yang murni, yaitu hanya menyembah Allah semata
siapa yang menyebutkannya serta menolak segala bentuk kemusyrikan dan kompromi dalam tulisan beribadah. Yang kedua, berdasarkan akhlak, yaitu mengajarkan sikap toleransi dalam perbedaan keyakinan tanpa mencampur adukan ajaran agama, dan mengajarkan kejujuran dalam menyatakan pendirian dan keyakinan. Yang ketiga, yaitu menunjukkan memilikinya keyakinannya sesuai dengan ibadah. Dua bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menetapkan hukum larangan menyembah selain Allah, menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam beribadah, dalam hal ibadah akidah. Yang kelima, menurut sains, surat ini tidak secara langsung membahas aspek sains, namun secara umum mengajarkan rasionalitas dalam beriman, yaitu menggunakan akal untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang terakhir, menurut sejarah, diturunkan di kota Mekah ketika kaum musyrikin Quraisy menawarkan kompromi kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing. Cukup sekian dari kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Mempresentasikan tentang kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, akidah. Akidah menegaskan prinsip tauhid yang murni, yaitu hanya menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Yang kedua, sains. Saat ini tidak secara langsung membahas aspek sains, namun secara implisit, yaitu menggunakan akal untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, dari anak, mengajarkan kejujuran dalam menyatakan pendirian dan keyakinan. Yang keempat, dari ibadah, menolak segala bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, sejarahnya sebagai penolakan atas ajakan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk bertukar agama selama 1 tahun. Yang terakhir dari hukum, yaitu larangan menyembah kepada selain Allah. Sekian dari kami. Menunjukkan kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama adalah akidah. Di sini kita diajarkan untuk menegaskan prinsip tauhid yang murni, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak. Kita diajarkan untuk bersikap toleransi dalam perbedaan keyakinan tanpa mencampur adukan ajaran agama. Yang ketiga, ibadah. Untuk menegaskan bahwa ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Keempat, hukum. Menetapkan hukum larangan menyembah selain Allah. Yang kelima, sains. Surat ini tidak secara langsung membahas aspek sains, namun secara implisit mengajarkan rasionalitas dalam beriman. Yang terakhir, keenam, sejarah diturunkannya surat Al-Kafirun di Makkah ketika kaum musyrikin Quraisy menawarkan kompromi kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah menurunkan surat Al-Kafirun untuk membantah ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh itu diantara lain siapa? Walid bin Mughirah, As bin Wa'il,
Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan selalu mengajakmu dalam segala urusan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Apabila yang engkau bawa ternyata lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan masuk dalam agamamu. Dan bila yang ada pada kami ternyata lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun masuk dalam agama kami." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukan, agar tidak menyekutukannya dengan selain Allah." Atas peristiwa tersebut, Allah menurunkan surat ini sebagai bentahan di atas ajakan mereka. Jadi itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun untuk membantah ajakan orang-orang kafir. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah berangkat menuju Masjidil Haram yang ketika itu para pembesar Quraisy sedang berkumpul. Nabi berdiri di depan mereka, kemudian membacakan surat yang baru saja turun hingga selesai. Menyadari bahwa usahanya telah gagal, lalu mereka berupaya mengubah strategi dengan apa? Melakukan penindasan dan penyiksaan. Tidak mengikuti ajaran mereka, mereka menyiksa, menindas kepada umat Islam yang menyebabkan kaum muslimin melakukan hijrah. Pada surat Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat ketiga merupakan pernyataan tegas bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad pun dengan tegas bahwa dirinya bukan penyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sebaliknya, orang-orang kafir pun bukan penyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Sedangkan pada isi ayat 4-5 Rasulullah menegaskan konsistensi dalam pengabdiannya. Maknanya adalah apa yang beliau sembah tidak akan pernah berganti. Tata cara ibadah kaum muslimin berlandaskan wahyu Al-Quran. Sedangkan cara orang kafir berdasarkan pada hawa nafsu. Apa yang dilandasi oleh Al-Quran pasti bernilai ibadah. Dan mengikuti ajaran nenek moyang bagi orang kafir. Karena tidak ada landasan agamanya. Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada pengikutnya bahwa sebagai orang yang beriman hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh kezaliman. Sedangkan pada ayat ke-6 menunjukkan bahwa tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan, yaitu untukmu agamamu, agamaku. Dengan demikian masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik. Sampai tadi sudah mempresentasikan kandungan. Kita ulangi lagi. Di dalam surat Al-Kafirun itu mengandung berbagai kandungan pelajaran, kandungan dari berbagai segi. Ada yang mengandung tentang ajaran akidah, tentang akhlak, ibadah, hukum, sains, sejarah. Kandungan akidah dari surat Al-Kafirun apa? Menegaskan prinsip tauhid yang murni, yaitu hanya menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Terus menolak segala bentuk kemusyrikan dan kompromi
dalam urusan beriman. Menunjukkan perbedaan yang tegas antara iman dan kufur. Jadi unsur-unsur yang terkandung dalam surat Al-Kafirun itu mengandung tentang akidah, tentang akhlak. Akhlak apa? Mengajarkan bahwa kita harus bersikap menjalankan toleransi, dalam perbedaan keyakinan tanpa mencampur adukan ajaran agama. Terus menunjukkan ketegasan dalam memegang prinsip tanpa kebencian atau permusuhan yang berlebihan. Mengajarkan kejujuran dalam menyatakan pendirian dan keyakinan. Sampean umat Islam harus berpegang teguh kepada akidah Islam. Tak boleh goyah. Berteman dengan non-muslim boleh-boleh saja. Berbuat baik kepada non-muslim boleh-boleh saja. Termasuk niku ajaran Islam untuk saling berbuat baik kepada orang lain. Itu kandungan dari surat Al-Kafirun, toleransi, tidak boleh membenci. Kandungan ibadahnya apa? Di surat Al-Kafirun menegaskan bahwa ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah. Gak boleh karena orang lain, tidak boleh karena teman, tidak boleh karena guru, hanya karena Allah. Tidak boleh pengen dipuji. Menolak segala bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menolak di sini sampean ibadahlah sesuai dengan Islam. Tidak boleh kok sampean niku menolak terus memusuhi agama yang lain. Ngoten nggih. Menunjukkan pentingnya kemurnian niat dan tujuan dalam beribadah. Aspek hukum yang terkandung dalam surat Al-Kafirun tadi apa? Menetapkan hukum larangan menyembah selain Allah. Yang kedua, menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam hal akidah dan ibadah. Yang ketiga, menjadi dasar hukum menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi gak boleh ekstrim. Kandungan yang dalam surat Al-Kafirun dalam bidang sains apa kandungannya? Meskipun secara tidak langsung membahas aspek sains, namun secara implisit mengajarkan rasionalitas dalam beriman, yaitu menggunakan akal untuk membedakan antara kebenaran tauhid dan kebatilan. Yang benar itu mesti masuk akal, ngoten lho nggih. Pancen digawe Gusti Allah ngoten. Aspek sejarah yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Napa? Berarti niki termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Oke. Menjadi penegasan bahwa Islam tidak dapat disatukan dengan kemusyrikan. Menandai fase penting dalam dakwah Nabi untuk menegaskan batas antara Islam dan kekufuran. Ada belajar tentang Al-Quran itu nilai ibadahnya bisa diambil dari berbagai segi. Sampean belajar tentang tadi surat Al-Kafirun, dihafal, itu nilai ibadahnya tersendiri. Terus mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Tidak mencampur adukan keyakinan. Jadi apapun yang terjadi, sampean itu tetap memegang teguh akidah Islam. Ngoten nggih. Berteman dengan siapapun boleh, yang tidak boleh napa? Mencampur adukan keyakinan kita dengan orang lain.
silakan dikumpulkan tugas tadi. Nggih. Kumpulkan. Tepuk semangat. Ayo kita bersama-sama melafalkan surat Al-Kafirun yang kita hafal tadi, yang sampean hafal tadi ke depan. Nggih. Bersambung ayat. Nggih. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Terjemahannya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terima kasih. Nggih. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita semoga bisa bertemu minggu depan. Nggih. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sawwala bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala